sampai 14 Juni 1945. Dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua BPUPKI telah selesai. Tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Korban menjatuhkan di mana-mana. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan, diganti dengan PPKI, dengan alasan tugas BPUPKI telah selesai. Tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh Sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengeboman, 3 tokoh Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Ernest Mohatta, dan Dr. Rajiman Weddiondiningrat, dipanggil oleh Marshal Terauchi di Dalat, Vietnam. Di Dalat, Vietnam, Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan, yaitu disetujuinya pembentukan PPKI, pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI, dan Dr. Ernest Mohatta sebagai Wakil PPKI, serta untuk mendiskusikan keputusan Jepang. Halo, selamat pagi Bung Karno. Maaf, siapa Anda? Saya Jenderal Terauchi, Panglima Jepang. Bisakah kita membuat pertemuan antara saya, Anda, Bung Hatta, dan Bung Rajiman untuk membicarakan kemerdekaan bangsa Indonesia? Baiklah, kami akan berangkat nanti sore. Baiklah jika begitu. Terima kasih, Bung. Soekarno membicarakan undangan Terauchi kepada Bung Hatta dan Rajiman. Selamat pagi Rajiman. Selamat pagi. Kedatangan saya ke sini untuk menyampaikan undangan Terauchi kepada kita untuk menuju ke Dalat, Vietnam. Untuk apa kita ke sana? Kita ke sana untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Esok harinya, Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan Rajiman sudah sampai di Dalat, Vietnam. Mereka dijemput oleh Terauchi. Selamat datang, Bung. Kapan dan di mana kita akan membicarakan perbincangan ini, Terauchi? Kita akan membicarakan hal ini besok lusa di rumah saya. Sampai bertemu besok, Bung. Pagi hari setelah menginap di hotel, Soekarno dan kawan-kawan bertemu Terauchi dan melakukan perbincangan. Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sehingga terbentuknya PPKI kemarin yang akan membantu. Lalu apa saja tugas PPKI? PPKI akan membahas semua kelengkapan negara pada saat proklamasi. Kapan pelaksanaan proklamasinya? Tak perlu khawatir, kami belum bisa menentukannya. Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Apakah wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah bumi Belanda? Mungkin bisa jadi wilayah Indonesia akan meliputi wilayah tersebut. Pertemuan tersebut hanyalah tipuan muslihat dari Jepang untuk membantu bangsa Indonesia tidak berontak. Soekarno dan kawan-kawan pun kembali ke Indonesia. Sebelum pulang, mereka singgah ke Singapura untuk menemui 3 pimpinan PPKI. Soekarno selanjutnya mencari tahu bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Hari berikutnya, Soekarno dan kawan-kawan melakukan rapat koordinasi. Bung Karno, Hatta, Rajiman kembali diundang ke Singapura melalui 3 pimpinan PPKI. Dalam perjalanan mereka berbincang. Rasanya saya belum yakin jika Jepang telah menyerahkan pada Sekutu. Kalau begitu kita perlu diskusi lebih lanjut dengan beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Lalu siapa saja tokohnya? Baik golongan tua maupun golongan muda untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah mengetahui kekalahan Jepang dari siaran radio BBC, para pemuda menemui Insinyur Soekarno dan Bung Hatta di rumahnya, Jalan Kebangsaan Timur 56 Jakarta, untuk mendesak Insinyur Soekarno dan Bung Hatta agar mengumumkan kemerdekaan saat itu juga, dengan Sultan Syahrir sebagai juru bicara. Bung Karno, Jepang sudah kalah. Seharusnya kita cepat memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia haruslah menjadi kesalahan rakyat Indonesia, bukan pendirian bangsa lain. Bukan begitu, kita memang harus
membicarakannya dalam rapat. PPKI, karena PPKI adalah bagian yang bertugas mempersiapkan pemerintahan. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Setelah mengalami kegagalan membujuk Soekarno, maka para pemuda kembali mengadakan rapat dengan Khairul Salam sebagai pemimpin. Setelah rapat usai akhirnya diputuskan, para pemuda akan menculik Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Keesokan harinya, pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Negara Wisma Hatta, Insinyur Soekarno beserta Ibu Fatmawati dengan Guntur Soekarno Putra dibawa oleh pemuda ke Muslimbah. Ada apa ini? Apa maksudnya kami dibawa ke sini? Maksud kami agar Bapak segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya sudah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan dalam sidang PPKI terlebih dahulu. Bapak benar, karena persiapan kemerdekaan adalah tugas PPKI. Bapak kan ketua PPKI. Bapak tidak mungkin mengambil keputusan tanpa memberikan anggota PPKI yang lain. Sementara terjadi perdebatan di Rengas Dengklok, Jakarta, Bikana, golongan muda, dan Mr. Ahmad Sudarjo, golongan tua, melakukan perundingan. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, diputuslah Yusuf Kunto untuk mengangkat Ahmad Sudarjo ke Rengas Dengklok. Mari Pak, saya antar ke Rengas Dengklok. Ayo kita segera ke sana. Saya rasa di sana pasti terjadi perdebatan yang sangat sengit. Mari Pak, kita segera berangkat. Setelah sampai di sana, Mr. Ahmad Sudarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Ahmad Sudarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Pukul 11 malam, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing. Lalu langsung menuju rumah Laksamana Mayada untuk merumuskan naskah proklamasi. Silakan masuk, Bapak-bapak. Tunggu dulu, bagaimana mungkin kita bisa merumuskan suatu teks proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Tenanglah, silakan masuk semua. Saya menjamin selamat berada di rumah saya. Anda sekalian akan terjamin keselamatannya. Baiklah, di ruangan mana kita dapat merumuskannya? Silakan Anda berdiskusi di ruang makan. Dengan memegang kertas dan bolpoin, perundingan yang dilakukan antara golongan muda dan golongan tua itu berjalan lancar. Bagaimana kalau kita mengambil rumusan PPKI dengan bunyi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Itu boleh juga. Menurut saya, perlu ada pertanyaan pengaluran kekuasaan seperti ini. Hal-hal mengenai pengelolaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana bila naskah ini ditandatangani oleh seluruh yang hadir pada saat ini? Bila seperti itu akan ada banyak tanda tangan. Bagaimana bila Pak Karno saja yang menandatangani? Dengan Pak juga. Lebih baik Pak Karno dan Pak Hatta yang menandatangani dengan atas nama bangsa Indonesia. Ide kamu bagus, saya setuju. Bagaimana jika naskah ini dipercaya saya, tapi harus ada beberapa perubahan seperti waktu-waktu bangsa Indonesia diganti atas nama bangsa. Bangsa Indonesia dan Jakarta 17/805 diganti menjadi hari 17 bulan 8 tahun 05 dan juga tempo menjadi tempo. Lalu Sayuti Melik mengetik naskah tersebut dan memberikan hasil ketikan tersebut kepada Insinyur Soekarno untuk ditandatangani. Perumusan tersebut selesai pada dini hari 17 Agustus 1945. Setelah selesai diketik, hari itu juga tepatnya hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun karena alasan keamanan maka dipindah di kediaman Insinyur Soekarno. Terjadi sedikit perbincangan di antara Soekarno, Fatmawati, Latif, Hendraningrat, dan Eslu. Pak, kita membutuhkan bendera merah putih untuk dikibarkan sebagai tanda merdeka suatu bangsa. Iya, saya tahu. Maka saya sudah meminta istri saya untuk menjahitnya. Iya, sudah saya jahitkan. Terima kasih, Bu. Pada tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Insinyur Soekarno, persiapan proklamasi dilakukan oleh Sudiro yang menyiapkan mikrofon sebagai tangan Soekarno. Setelah pukul 10, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi selanjutnya dengan pengibaran
Soekarno, Bung Hatta, Rasima, dan para pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai sejarah PKI ini, mari kita hidupkan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Di sini